Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sholat gerhana. Ini masuk di bab ketiga di kelas 8. Ada 3 sholat yang kita pelajari di bab 3 ini, yaitu sholat gerhana, kemudian sholat istisqa, dan sholat jenazah. Dalam sholat gerhana ada beberapa istilah yang harus kita pahami atau kita ketahui. Yang pertama yaitu kusufain. Kusufain artinya dua gerhana, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Kemudian kusuf artinya gerhana matahari. Nah, kemudian khusuf, gerhana bulan. Jadi kalau sholat gerhana matahari namanya sholat kusuf. Kalau sholat gerhana bulan namanya sholat khusuf. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan. Dan pelaksanaannya sunnah dilaksanakan secara berjamaah, tapi boleh juga dilaksanakan secara munfarid atau sendiri. Dan waktu pelaksanaannya yaitu ketika proses terjadinya gerhana. Jadi ketika sedang proses gerhana, nah disitulah disunahkan melakukan sholat gerhana. Ketika mulai, maka sudah disunahkan. Dan ketika sudah selesai, maka sudah tidak disunahkan lagi. Sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat sunnah gerhana. Tata cara pelaksanaannya yang pertama yaitu niat. Niat ini wajib kita lakukan di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram atau takbir yang pertama kita lakukan ketika kita sholat. Jadi ketika kita takbir pertama kita sholat, itu di hati kita niatkan. Ya, boleh dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia juga boleh. Dan mengucapkan niat sebelum takbiratul ihram ini disunahkan. Niatnya yaitu usolli sunnatal kusufi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku salat sunnah gerhana matahari 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk niat salat sunnah gerhana bulan, usolli sunnatal khusufi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Aku salat sunnah gerhana bulan 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Jadi membacakannya dan melafalkan niat ini itu sunnah yang wajib di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan membaca surat lain dalam Al-Quran. Nah di sini disunahkan baca surat atau ayat yang panjang. Kemudian setelah itu ruku, dan setelah ruku berdiri sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Dan setelah itu membaca ayat dalam Al-Quran yang sunahkan juga yang panjang. Bisa melanjutkan pada ayat yang tadi sebelum ruku pertama. Dilanjutkan boleh. Kemudian setelah membaca ayat Al-Quran, ruku kedua. Nah, setelah itu sami Allahu liman hamidah ididal Rabbana lakal hamd. Baru kemudian sujud. Untuk sujudnya sama 2 kali seperti sholat biasa. Kemudian setelah sujud 2 kali berdiri untuk rakaat kedua. Di rakaat kedua ini sama dengan rakaat pertama, rukuknya 2 kali. Dan terus lanjut kemudian diakhiri dengan salam. Kemudian setelah selesai sholat disunahkan adanya khutbah terkait dengan gerhana. Nah, jadi di sini yang membedakan antara sholat gerhana dengan sholat-sholat yang lain pada umumnya adalah di dalam sholat gerhana itu dalam satu rakaat ada 2 kali ruku. Jadi dalam 2 rakaat sholat gerhana ini ada 4 kali ruku. Baik, demikian untuk penjelasan tentang sholat gerhana.
Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.